sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Silahkan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu Pencurahan Roh Kudus, ya, Pentecost Sunday. Kita merayakan pencurahan Roh Kudus atas gerejanya. Mari kita buka bersama firman Tuhan dengan judul Angin dan Api atau Wind and Fire. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4a. Saya beri judul firman Tuhan Wind and Fire, Angin dan Api. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4a. Siap? 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada satu kata penting ya di ayat pertama yang ditulis atau dicatat oleh Lukas, yaitu ketika tiba hari Pentakosta. Nah, saudara, saya harus jelaskan latar belakangnya. Jadi hari Pentakosta bagi orang-orang Yahudi itu menggunakan kata Ibrani Shavuot ya, Shavuot. Shavuot itu artinya secara hurufiah weeks atau minggu-minggu atau hari raya 7 minggu. Saudara. Nah, bagi orang-orang Yahudi, hari Pentakosta atau Shavuot itu adalah sebuah perayaan ucapan syukur atas pencurahan berkat-berkat Allah dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Saya ulangi, Shavuot atau Pentakosta adalah hari raya pengucapan syukur atas pencurahan, katakan pencurahan. Pencurahan berkat-berkat Allah atas bangsa Israel di masa lalu. Yang pertama adalah berkat secara rohani. Mereka bersyukur karena Allah memberikan 10 hukum ya atau Taurat, 10 hukum di Gunung Sinai kepada Musa. Itu berkat secara rohani mereka rayakan di Shavuot atau Pentakosta. Dan yang kedua adalah berkat secara jasmani, yaitu Tuhan memberikan kepada mereka hasil panen atau hasil tuayan, saudara ya, di tanah perjanjian. Jadi Shavuot atau Pentakosta merupakan perayaan untuk mengingat, katakan mengingat. Mengingat kebaikan Tuhan yang telah memberikan 10 hukum Allah, 2 loh batu di Gunung Sinai dan memberikan hasil panen atau tuayan kepada bangsa Israel di masa lalu. Dan perayaan ini dilakukan 50 hari setelah Paskah, Pesak, ya Pesaknya orang Yahudi itu artinya peringatan bebasnya atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ada satu ayat yang saya mau kita lihat bersama mengenai hari raya 7 minggu atau Shavuot atau Pentakosta, saudara ya, di Imamat 23. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari Sabat sesudah itu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap, perhatikan, 7 minggu, Shavuot 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari ya. 50 hari. Lalu kamu mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunani, Pentakosta itu menggunakan kata Yunani Pentekoste, ya, Pentekoste, yaitu hari ke-50. Jadi mereka mulai sesudah Paskah hari kedua, lalu 7 minggu, jadi 49 tambah 1, 50 hari. 50 hari setelah Paskah mereka merayakan Shavuot atau Pentekoste ya atau hari raya 7 minggu.
Nah, saudara, itu adalah perayaan orang-orang Yahudi dan tentu kita tidak merayakan karena semua hari raya besar orang-orang Yahudi sudah digenapi di dalam Kristus. Nah, sebagai murid-murid Yesus, kita ini orang-orang Kristen, apa dong yang kita rayakan? Pentecost Sunday itu apa? Saudara, bagi murid Yesus, Pentakosta adalah hari turunnya atau pencurahan Roh Kudus atas gereja dan itu terjadi 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, ya. 50 hari sesudah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Yesus itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, itulah yang kita rayakan, Saudara. Dan sekarang saya mengajak kita semua merenungkan teks kita dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang tadi baru kita baca, Saudara. Lukas mencatat bahwa Allah Roh Kudus itu memanifestasikan dirinya dengan dua simbol atau dua gambaran, yaitu angin dan api. Katakan angin dan api. Wind and fire. Nah, Saudara, kalau Saudara perhatikan tadi di ayat 2, Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang kedua, Saudara. Oke, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit. Oke, sebentar ya. Ini dia. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Saudara, saya tertarik dengan kata turunlah dari langit, Saudara ya. Tiba-tiba turunlah dari langit. Apa artinya? Artinya fenomena ini, fenomena angin dan api ini, Saudara, ini bukan fenomena hasil rekayasa manusia. Fenomena angin dan api, mana Roh Kudus memanifestasikan dirinya, ini bukan fenomena hasil ciptaan manusia. Bukan, Saudara. Tapi ini turun dari langit. Ini artinya ini adalah pekerjaan Allah yang menembus dimensi kemanusiaan kita. Amin. Hari pencurahan Roh Kudus merupakan sebuah hari yang berada di luar kemanusiaan kita. Karena ini adalah intervensi ilahi. Ini adalah campur tangan dari Allah yang masuk dalam dimensi kemanusiaan. Ya, kalau saya boleh bilang dari dimensi supranatural menembus dimensi natural. Itulah yang terjadi dari kalimat turunlah dari langit, Saudara. Dan saya percaya ini peristiwa yang sangat penting. Sama pentingnya dengan kelahiran dan kebangkitan Yesus. Kelahiran dan kebangkitan Yesus, Natal dan Paskah itu juga peristiwa antara dimensi supranatural yang menembus dimensi natural manusia, Saudara. Ini sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, gak bisa kita rekayasa dengan kemampuan kita, Saudara. Tapi ini adalah kedaulatan dari Tuhan sendiri. Dan hari ini kita mau belajar manifestasi atau gambaran yang pertama dari Roh Kudus itu adalah angin, Saudara. Roh Kudus memanifestasikan dirinya seperti tiupan angin keras. Katakan tiupan angin keras. Nah, Saudara, tentu ada banyak pemaknaan ya, Saudara, mengenai angin ini. Paling tidak saya mendapat 3 karakter dari angin yang bisa kita pelajari dan kita kaitkan dengan manifestasi Roh Kudus. Dan saya berdoa terjadi hari ini, Saudara, di ruangan ini. Amin. Saya berdoa supaya Roh Kudus memanifestasikan dirinya dengan sangat kuat seperti tiupan angin keras sehingga itu mengubah hidup kita. Yang pertama, Saudara, karakter dari angin yang bisa saya pelajari adalah angin itu membawa perubahan suasana. Halo, kalau Saudara lagi dalam kondisi panas, lembab nih ya, Saudara bisa ngerti karena kita sekarang ada di masa itu ya. Dan kalau Saudara lihat di jalan-jalan orang-orang Korea sudah mulai membawa apa? Kipas angin, Saudara ya. Jadi angin sangat dibutuhkan di musim panas ini, Saudara. Kenapa? Karena dalam kondisi panas, sesek, lembab ya. Ini lengket, Saudara ya. Itu kita butuh sekali angin yang bertiup, Saudara. Dan itu merubah suasana kita. Halo, amin, Saudara, betul? Ya, ada kesejukan, amin. Ada kelegaan, betul ya? Ketika ada tiupan angin, ada kesejukan, ada kesegaran. Nah, Saudara dikasih Tuhan,
Saya percaya demikian juga secara rohani. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang, saudara, maka ada perubahan suasana. Katakan perubahan suasana. Dari suasana yang mungkin jenuh, jadi diganti dengan sukacita. Amin. Suasana sedih diganti dengan pengharapan. Suasana mungkin yang tadinya penuh dengan kebencian, diganti dengan kasih dan pengampunan. Atau mungkin saudara sedang mengalami kesesakan hari ini. Terima kelegaan dari Roh Kudus. Amin. Roh Kudus datang untuk merubah suasana di hati kita, suasana di hidup kita. Dan yang kedua yang saya pelajari saudara dari karakter angin, angin itu bisa menggoyahkan, menggoncangkan, dan bahkan menumbangkan. Angin itu bisa menggoyahkan pohon. Angin bisa menggoncangkan pohon, bahkan angin keras, angin kencang itu bisa menumbangkan pohon-pohon yang besar, bahkan tiang-tiang listrik dan lain sebagainya. Saudara bisa cari itu di YouTube saudara ya, angin typhoon dan lain sebagainya. Ini gambaran saya cari, mana angin bertiup dan itu menggoyahkan, menggoncangkan pohon saudara. Dan saya percaya secara rohani inilah yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, bekerja memanifestasikan dirinya dalam hidup saudara dan saya, maka dia akan menggoncangkan kesombongan kita. Dia akan menggoyahkan keangkuhan kita. Dia akan menumbangkan keegoisan kita. Dan saya tahu momen-momen ini merupakan momen-momen yang tidak nyaman buat daging kita. Halo? Bicara zona nyaman, semua kita punya zona nyaman. Kenapa kita melakukan dosa yang sama berulang-ulang? Ada zona nyaman. Ya, dan zona nyaman orang beda-beda, ada yang di kenajisan, ada yang di cinta uang, ada yang di kepahitan, dendam. Zona nyaman orang beda-beda. Dan ketika angin Roh Kudus itu berhembus, dia akan buat zona nyaman kita goyang. Bahkan dia akan tumbangkan. Dan itu menghasilkan pergolakan, konflik di dalam batin kita. Dan gak semua orang siap. Tapi saya percaya kalau saudara buka hati seperti tadi laguku, buka hati untuk jamahanmu, sekalipun tidak nyaman buat daging kita, mengampuni, itu tidak nyaman buat daging kita. Halo? Menegur orang yang pernah ngeselin kita, menegur lebih dulu, menyapa lebih dulu, itu gak nyaman buat daging kita. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, dia akan mengubah kebencian menjadi kasih dan pengampunan. Amin. Kalau Roh Kudus bekerja, sekalipun itu enggak nyaman, tapi kita bisa memberkati dan mengasihi orang-orang. Sekalipun orang-orang itu melakukan hal-hal yang kita enggak suka dalam hidup ini. Tidak nyaman, penuh dengan pergolakan, tapi pembaharuan dari Roh Kudus itu selalu membawa kita menjadi serupa dengan Tuhan, saudara. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, supaya kita menjadi rumah kediaman Tuhan yang layak dan pantas bagi kemuliaannya. Amin. Itu sebabnya dia akan melakukan pembaharuan. Sekali lagi, pembaharuan dari Roh Kudus tidak nyaman buat daging kita. Daging di sini maksudnya bukan berarti saudara nggak boleh makan barbecue ya, bukan. Daging di sini maksudnya adalah hawa nafsu diri yang nggak mau nurut sama Tuhan. Itu akan digoyah, akan digoncang, itu akan ditumbangkan. Dan saya berdoa itu terjadi hari ini supaya kita semua mengalami pembaharuan dari Tuhan. Katakan amin. Dan yang ketiga saudara, karakter dari angin adalah angin itu tidak bisa kita kendalikan. Angin tidak bisa kita kendalikan. Kalau saudara baca Yohanes pasal 3 ayat 8, ini adalah percakapan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Saudara tahu ya. Mari kita baca satu ayat ini, 2, 3. Angin bertiup, kemana ia mau, perhatikan. Dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Apa yang bisa kita pelajari saudara dari metafora ini? Tuhan Yesus sedang berkata bahwa angin itu bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri. Angin itu bekerja penuh dengan kebebasan. Dia bekerja sesuai dengan kemauannya sendiri. Kita nggak bisa kontrol angin. Kita nggak bisa kendalikan angin. Kita nggak bisa kuasai angin untuk mengikuti waktu kita, agenda kita, jadwal kita, keinginan kita, kemauan kita. Nggak bisa.
Angin tidak bisa dikendalikan, saudara. Dan saya percaya ini juga yang Roh Kudus sedang kerjakan. Roh Kudus adalah Allah yang berdaulat. Saya ulangi, Roh Kudus adalah Allah yang berdaulat. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Nah, Roh Kudus itu punya kebebasan untuk berkarya, bekerja. Ia bebas melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Amin. Roh Kudus tidak bisa kita atur. Roh Kudus tidak bisa kita paksa-paksa. Roh Kudus tidak bisa kita kendalikan, saudara. Sayangnya, seringkali saya mengamati, demikian juga hidup saya. Sayangnya saya mengamati cukup banyak, tidak sedikit maksud saya, orang-orang Kristen yang berani mengatur dan mengendalikan Roh Kudus. Roh Kudus harus mengikuti keinginannya. Roh Kudus harus mengikuti kemauannya, jadwalnya, agendanya, waktunya. Dan ketika Roh Kudus nggak mengikuti apa yang dia mau, dia ngambek. Tidak sedikit orang-orang Kristen ngambek, tanya sama sebelah, kamu pernah ngambek nggak sama Tuhan? Coba tanya. Kenapa kita ngambek sama Tuhan? Karena keinginan kita nggak dituruti. Halo, betul? Karena doa kita nggak dijawab, ya, kan jawaban doa ada 3 kan? Ya, tidak, tunggu ya. Tapi saya sebenarnya setuju, ya, tunggu atau lebih baik. Ya, kalau tidak itu sebenarnya kalau Tuhan bilang tidak karena Tuhan punya yang lebih baik, katakan amin. Jadi kalau Tuhan jawab tidak itu karena Tuhan mau sediakan yang lebih baik. Ini ada 3 jawaban doa, tapi seringkali kita pingin Tuhan selalu jawab iya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, padahal Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Dan ingat, Roh Kudus itu bukan objek yang bisa kita kendalikan. Dia adalah subjek, dia adalah pusat hidup kita. Kita yang harus follow dia, amin. Kita yang harus ikuti kehendaknya karena dia adalah Allah, saudara. Tidak sedikit juga saya melihat ada orang-orang Kristen yang berani membatasi pekerjaan Roh Kudus. Wah, kalau ini nggak sesuai dengan pemikiranku nih, wah ini bukan Roh Kudus nih ya. Ada orang-orang yang berani membatasi pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan pemikirannya, seleranya, keinginannya, pengalamannya, atau tradisi gerejanya. Wah, kalau tradisi gerejaku nggak pernah mengajarkan pekerjaan Roh Kudus seperti ini bukan Roh Kudus nih. Kita berani pilih-pilih, kita berani pilah-pilah pekerjaan Roh Kudus, kita berani membatasi pekerjaannya. Wow, saudara. Tapi saya percaya di tempat ini kita semua bukan orang-orang yang membatasi Roh Kudus, amin. Tapi kita adalah orang-orang yang memberi diri, katakan memberi diri, untuk Roh Kudus berdaulat bebas, bekerja sepenuhnya atas hidup kita, amin. Dan saya berdoa supaya ini yang terjadi di hari ini, saudara, alami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Roh Kudus. Mungkin gak cocok sama tradisi gerejamu, gak apa-apa saudara. Karena Roh Kudus bisa berhembus melampaui tradisi gereja, amin. Dia bisa bekerja melampaui tradisi gereja, termasuk tradisi gereja Pentakosta, kita gereja Pentakosta, tapi bukan berarti kita memformulasikan Roh Kudus harus begini nih, kalau nggak begini bukan Roh Kudus, enggak. Meskipun kita gereja Pentakosta, kita juga nggak mau merumuskan pekerjaan Roh Kudus, karena nggak bisa dirumuskan, nggak bisa diformulasikan, karena dia berdaulat bebas bekerja dengan cara apa saja, amin. Amin. Itu sebabnya di tempat ini kita mengekspresikan semuanya dengan sangat bebas. Kita berikan kebebasan, ya. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu pasti Tuhan sedang bekerja. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang kedua kita melihat satu kata penting, saudara, yaitu kata tiba-tiba tadi ya. Di Kisah Rasul pasal 2, nah ini dia, kata tiba-tiba, saudara. Saya tertarik dengan kata tiba-tiba turunlah dari langit. Seperti tiupan angin keras. Saudara, kata tiba-tiba ini juga menunjukkan bahwa kita nggak bisa kendalikan. Tiba-tiba turunlah dari langit berarti apa? Berarti Roh Kudus yang memutuskan kapan, kemana, dan bagaimana caranya dia memanifestasikan dirinya kepada setiap kita. Nah, saya dapat poin penting dari kata ini. Yang saya lagi belajar juga. Salah satu disiplin rohani dari murid-murid Tuhan Yesus kita semua adalah menunggu. Menantikan, katakan menantikan. Menantikan agar Roh Kudus berhembus. Karena kita nggak tahu waktunya kapan. Kita cuma bisa nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi walau kadang tak mudah,
Nggak bisa saudara kontrol, nggak bisa saudara kendalikan, nggak bisa saudara rumuskan, nggak mudah dimengerti. Halo, betul nggak? Dan dalam menunggu waktunya Tuhan untuk berhembus, seperti tiupan angin keras, tiba-tiba turunlah dari langit. Itu butuh kesabaran. Nggak ada yang amin. Bilang sama kanan kiri, mesti sabar menanti. Iya. Kita nih ada di Korea, salah satu budaya Korea adalah pali-pali. Ya, semua harus serba cepat, semua harus instan. Ya kan? Yang penting hasil, proses nggak penting. Shortcut aja shortcut. Kalau perlu nyontek, nyontek. Kalau perlu nipu, nipu. Yang penting cepat kaya, cepat lulus, cepat dapat nilai bagus. Hati-hati dengan budaya instan. Meskipun saya juga suka mie instan. Saya harus mengakui saya suka sekali dengan mie instan Indonesia. Indomie seleraku. Tapi saudara tahu istri-istri pasti akan melarang suaminya untuk makan makanan instan setiap hari. Halo betul ya? Betul Mai, Anggriani ya, Susan apalagi. Saya kalau diizinkan saya mau makan mie instan setiap hari, tapi nggak diizinkan bukan karena dia tidak mengasihi saya, justru karena dia mengasihi kita ya Van ya. Istri-istri baik hati pingin suaminya sehat karena iya, saya tahu Mai juga pasti akan, istri saya juga dia pengen suaminya itu sehat dan saya bersyukur sekali saudara untuk hal itu. Kenapa jadi ngomongin mie instan? Maksud saya adalah saya ngerti kok saudara karena saya juga sukanya semua serba instan. Nggak cuma makanan ya. Tapi segala sesuatu saya tuh ya, nih curhat dikit. Sebagai gembala nih, saya kepingin ya begitu jemaat datang ke BIC langsung lahir baru, langsung dilawat Roh Kudus. Langsung datang, kok Dedi saya dijamah Roh Kudus, saya mau masuk kul, saya mau melayani dan lain sebagainya. Pinginnya begitu saudara, pinginnya tuh cepat gitu. Tapi 9 tahun ada di pelayanan penggembalaan. Wah, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa ngatur-ngatur Roh Kudus. Ya mau musik sebagus apapun, khotbah sebagus apapun, bahkan mau undang pembicara sesakti apapun untuk datang. Kalau dia nggak bekerja, kalau belum waktunya, orang nggak bertobat, saudara. Orang bertobat bukan karena musik, orang bertobat bukan karena jago khotbah, orang bertobat bukan karena kita bangun suasana dengan lampu digelapin mungkin atau pasang lighting, mungkin suasana musik kita buat, enggak bisa. Saya baru menyadari juga karena karena dulu lagi polos-polosnya saya pikir bisa gitu ya. Jadi saya undang pembicara-pembicara bagus. Saya bilang kalau pembicara-pembicara bagus khotbah, ini pasti bertobat-bertobat nih jemaatnya. Enggak juga saudara. Bahkan saya pernah undang pembicara yang menurut saya biasa aja. Ya, enggak sakti, enggak gimana. Tapi malah beberapa orang dilawat. Jadi memang Roh Kudus itu enggak bisa Gak bisa saudara kita prediksi dengan cara-cara seperti ini, gak bisa. Kita harus wait, katakan wait. Kita harus nunggu, kita harus menanti saudara. Dan ini merupakan salah satu disiplin rohani. Nah saya mau kasih beberapa narasi, Lukas pasal 24. Saudara sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menunggu, menanti. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus menunggu, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Lalu Kisah Rasul 1 ayat 45, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk apa? Menantikan. Proses enggak? Halo? Proses. Kita sekarang tahu 10 hari. Murid-murid tahu nggak 10 hari? Enggak tahu. Tapi mereka tetap aja proses. Mereka setia membangun disiplin rohani. Katakan disiplin rohani. Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Mereka nggak tahu kalau kairos waktu Tuhan yang terbaik itu datangnya 10 hari setelah kenaikan Yesus. Mereka nggak tahu. Alkitab aja belum ditulis waktu itu. Kita tahu, cuma 10 hari mah gue mau gitu. Murid-murid nggak tahu saudara, mereka nggak tahu berapa lama. Tapi mereka setia dengan proses itu.
Dan akhirnya mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada perkara yang sia-sia saat kita menanti-nantikan Tuhan. Amin. Mungkin saudara mengalami kebosanan, yes, lanjutkan. Mungkin saudara mengalami kemalasan, iya, lanjutkan. Katakan lanjutkan. Tetap dilanjutkan. Kebosanan dan kemalasan tidak boleh menghentikan disiplin rohani kita. Karena manusia roh itu harus dilatih setiap hari. Saudara nggak boleh diamkan. Segala sesuatu yang didiamkan akan cenderung menurun dan rusak kualitasnya. Rumah secantik, sebagus, semewah apapun, kalau saudara diamkan, nggak pernah saudara pel, nggak pernah saudara sapu, nggak pernah saudara bersihkan, apa yang terjadi? Rumah itu akan menurun dan rusak kualitasnya. Halo, betul? Gigi seputih apapun, kalau saudara diamkan, nggak pernah saudara sikat, saudara boleh punya gigi seputih salju. Saudara punya gigi yang paling putih sedunia, diamkan. Saudara, jangan disikat. Apa yang akan terjadi? Gigi itu akan berubah menjadi kuning, coklat ya. Dan orang-orang rebah bukan karena kuasa roh ya, tapi orang-orang rebah karena nggak tahan dengan baunya, saudara. Nah, itu sebabnya kita nggak boleh mendiamkan. Amin. Kita menanti dengan aktif, katakan aktif. Kita menunggu dengan aktif. Menanti itu aktif, harus doa, pujian, penyembahan. Saya beberapa hari ini dengar lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu lagi, ikutku BIC ya. Ikut Community of Love, saudara ya. Nanti akan saya sharing di bulan Juni ya. Kita akan bicara tentang spiritual growth ya. Jadi kita akan banyak bahas. Nah, Yesaya 40 ayat 31 kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, disiplin rohani, mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu karena otot rohaninya sudah terbangun. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena otot-otot rohaninya sudah kontraksi, sudah pecah. Weh, kalau saudara nge-gym tuh ya, saudara itu kita ngangkat itu berat saudara, tapi disiplin supaya pecah itu istilahnya ya. Pecah, kontraksi sehingga saudara bisa kuat angkat beban dari 3, 5, 10, 15, 20 ya. Saya pernah soalnya ngalamin itu. Rasa sakit, bosen, malas, jenuh. Tapi karena saya ingin melihat tubuh saya lebih sehat ya. Tubuh saya lebih kuat, ya kan, bugar dan lain sebagainya, maka saya lakukan itu. Meskipun di masa pandemi ini sudah berhenti. Ya, saya naik gunung biasanya saudara ya, tapi mungkin nanti akan saya ulang lagi, saya tidak tahu. Tapi saudara, intinya adalah manusia lahiriah kita harus jadikan kuat, sehat, bugar dengan disiplin. Sama, manusia rohani juga harus dibuat sehat, kuat, bugar dengan disiplin. Katakan disiplin. Menantikan Tuhan itu adalah salah satu bentuk dari disiplin rohani. Yang kedua, yang terakhir, gambaran dari Roh Kudus adalah fire. Katakan fire. Api, saudara, api. Kisah Rasul pasal 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau saudara baca Alkitab ya, sepanjang sejarah Allah itu memanifestasikan kehadirannya dengan api. Ya, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, Allah memanggil Musa itu di tengah semak duri yang terbakar dengan api. Allah memimpin bangsa Israel supaya enggak kedinginan padang gurun, saudara itu dingin banget kalau malam hari. Allah kasih pimpinan berupa tiang api. Dan ketika Allah memberikan 10 hukum Allah, saudara ya, 2 loh batu itu 10 hukum Allah, Taurat di Gunung Sinai, maka dikatakan kalau saudara mau baca Keluaran 24, Allah itu memanifestasikan dirinya dengan bentuk api, di tengah-tengah api yang menghanguskan. Keluaran pasal 24 saudara. Dan menurut saya ini cocok ya, karena kan perayaan Pentakostanya Yahudi maknanya adalah merayakan pemberian 10 hukum Allah. Dan salah satu manifestasi ketika Allah memberikan 10 hukum Allah itu adalah api saudara. Allah adalah api yang menghanguskan. Nah, saya mau cepat kasih 4 karakter dari api, saudara. Sekali lagi ini yang saya dapat, saudara bisa dapat lebih banyak ya. 4 karakter mengenai api yang bisa kita kaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, api itu memberi penerangan. Katakan menerangi. Saudara, api itu membantu kita untuk bisa melihat di tengah kegelapan. Oke, betul? Iya. Sebelum ada listrik saudara, sebelum ada lampu elektrik, ini cahaya api itu menerangi.
Ya, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Api itu berfungsi sebagai penerang sebelum ada listrik ya, sebelum ada listrik. Yang menerangi kegelapan, cahaya api membantu kita bisa melihat jalan-jalan dan bahkan hambatan-hambatan yang ada di sekitar kita. Saya percaya demikian juga dengan Roh Kudus, amin. Roh Kudus itu bekerja untuk menerangi hati kita. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Yesus bilang Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berarti dia akan membuka mata hati kita menjadi terang. Supaya kita bisa ngerti kebenaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan kita bisa ngerti. Sekali lagi, kita nggak bisa ngerti kalau Roh Kudus nggak bukain. Mau pendeta khotbah sebagus apapun, saudara tetap nggak ngerti. Ya, makanya cukup banyak orang-orang Kristen yang udah denger firman Tuhan dari sekolah minggu sampai gede nggak berubah-berubah hidupnya. Tetap aja egois, pelit, dendam, iri hati, dengki. Padahal udah denger puluhan, ratusan, ribuan khotbah, firman. Tetap gak berubah. Kenapa? Gak ngerti, degil hatinya. Mata hatinya gak terbuka. Masuk kuping, firman itu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan, oh iya bagus firmannya, iya lucu ya, oh pendetanya seru juga. Tapi setelah itu keluar lagi ke kuping kiri. Gak berubah-berubah. Udah Kristen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Saudara, saya harus pertanyakan imannya. Karena kalau iman yang sejati pasti mengalami perubahan. Saya nggak katakan instan ya. Tapi kalau orang imannya palsu nggak pernah berubah hidupnya. Tapi iman yang sejati meskipun proses tapi dia pasti mengalami perubahan. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalamnya. Orang beragama Kristen belum tentu punya Roh Kudus loh. Kalau Kristennya cuma tradisi, karena papa mamanya Kristen dia Kristen, tradisi. Saudara nggak ada gunanya saudara. Ya, tapi kalau Roh Kudus jamah saudara sudah mengalami kelahiran baru, maka cahaya api itu akan membuka mata hati kita sehingga kita bisa melihat kebenaran dan kenyataan. Kita bisa melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Kita bisa melihat orang-orang sebagaimana Tuhan melihat orang-orang itu. Kita bisa melihat lingkungan, kampus kita, marketplace, tempat kerja kita, kota, bangsa kita sebagaimana Tuhan melihatnya. Karena Tuhan yang akan membukakannya. Dan saya percaya saudara, Roh Kudus itu bekerja menyinari tempat-tempat yang gelap yang ada di hati kita. Hati manusia itu ada kegelapan di dalamnya. Ya. Dan Roh Kudus itu yang menjadi cahaya untuk membuka yang tersembunyi di dalam hati manusia. Salah satu cool yang ada di BAC namanya cool unboxing saudara ya. Itu salah satu filosofinya mereka, apa Ive filosofinya? Buka kemasan ya saudara ya. Buka dulu topengmu ya. Manusia itu punya topeng, manusia itu punya packaging ya, manusia itu punya kemasan, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang ditutup. Nah Roh Kudus itu roh kebenaran, dia akan menerangi, membuka supaya saudara hidup bukan dengan kemasan, tapi saudara hidup real apa adanya, karena Roh Kudus adalah roh yang otentik, katakan otentik, apa adanya, bilang sama sebelah, apa adanya. Amin, ya keterbukaan adalah awal dari pemulihan, amin. Kalau saudara mau mengalami pemulihan dari Tuhan, jadilah orang yang tulus, jangan bulus. Jadilah orang yang tulus, katakan tulus. Murni, katakan murni. Apa adanya. Tidak lain di bibir, lain di hati. Enggak. Apa yang diucapkan mulut keluar dari hati, amin. Kita belajar, kita bukan orang sempurna, saya bukan pendeta sempurna. Tanya sama leaders, tanya sama orang-orang yang ada di cool, saya cerita, saya juga pemarah, saya mudah tersinggung, saya cerita, saya temperamen, saya punya brokenness juga. Saya bilang, saya harus akui, karena memang saya bukan orang sempurna, tapi saya mau belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan untuk itu Roh Kudus yang akan membuka kita, buka kemasan kita, buka topeng kita. Ingat ya, ketika Roh Kudus menerangi kita, dia nggak akan membuat kita terintimidasi. Saya ulangi, kalau iblis itu pekerjaannya menuduh, condemn, menghukum, mengintimidasi, membuat kita down, membuat kita jadi jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, itu iblis. Tapi kalau Tuhan, kalau dia singkapkan hal-hal yang tersembunyi, itu dia akan singkapkan untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita, untuk membebaskan kita, amin. Karena di dalam Kristus tidak ada condemnation, tidak ada penghukuman. Kita aman selama-lamanya. Selama-lamanya kita secure, kita aman. Karena rohnya adalah roh yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, api itu membawa kehangatan saudara. Api itu menghangatkan. Katakan menghangatkan.
Saudara, api menghangatkan kita dari dinginnya udara, betul nggak? Melelehkan kebekuan yang ada dalam ruangan. Saya percaya demikian juga dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang memanifestasikan, maka dia akan menghangatkan hubungan-hubungan yang kaku. Roh Kudus akan mencairkan icebreaker. Roh Kudus akan mencairkan hubungan-hubungan yang beku. Saya nggak tahu hubungan saudara dengan papa, saudara gimana? Dengan mama, dengan kakak, dengan adik. Ada nggak? Saya cerita sebentar ya tentang diri saya. Saya kaku sama papa saya. Ya, jadi kami ada di sebuah keluarga Chinese yang kaku, saudara, dalam hubungan. Gak pernah bilang terima kasih, I love you, papa bangga sama kamu, papa sayang kamu, kemudian peluk, lalu begini, enggak. Ya, saudara ngerti lah, papa saya tuh dari keturunan Wong Fei Hung gitu, saudara ya, keturunan ya begitulah, nggak pernah diajarin sama orang tuanya untuk mengungkapkan kasih, pujian, apresiasi kepada anak. Jadi saya kayak ngalamin gap, kepahitan sih enggak, tapi kayak ada gap, kayak ada sebuah jarak, saya nggak bisa punya kelekatan emosi dengan papa saya, dan itu mempengaruhi hubungan saya dengan Bapa di surga. Saudara tahu lah pengajaran hati Bapa. Kalau hubungan kita dengan papa kita itu nggak baik, ya, maka itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Bapa di surga. Karena itu gambaran, saudara ya, gambarannya. Nah itu sebabnya saya ikut sesi hati Bapa ya di camp, di retreat. Makanya retreat itu penting, saudara ya. Camp itu penting, karena di situ kita dibuka gitu ya. Dan saya tahu, aduh nggak beres nih saya. Apa yang saya lakukan? Ya, beberapa teman-teman di Kul tahu, saya berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau lakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Roh Kudus bantu saya. Apa yang saya lakukan? Saya deketin papa saya. Ya, Pah, lagi nonton TV kan, boleh kecilin sedikit nggak Pak suara TV-nya? Waduh saudara pikir gampang ya? Enggak, ini wah ini saya Roh Kudus, tolong hiraralabasya. Kalau saudara yang keluarganya harmonis, biasa aja kok Dedi, iya karena keluarga saudara harmonis, biasa aja. Saya kan nggak begitu, beku, kaku. Ya, jadi Papa, Dedi mau bilang sesuatu. Oh iya, Pak, Dedi sayang sama Papa. Saudara tahu nggak? Dia jawabnya gini, jadi jangan pikir kayak di drama ya, oh iya Papa juga sayang sama Dedi. Dedi kamu anak yang, enggak. Dia nggak bilang I love you too, enggak. Dia cuma bilang, oke. Pak, Dedi mau berdoa buat Papa boleh nggak? Boleh. Papa mau didoain apa Pak? Ini ulu hati. Saya nggak ngerti ulu hati apa sih. Oh mah ternyata ya. Oh ulu hati ya, ulu hati apa? Nggak tahu tuh saya waktu itu ulu hati. Oke saya doa ya buat ulu hati Papa. Ya terus saya berdoa Tuhan Yesus saya mengasihi Papa. Ya, wah itu susah saudara. Ya saya gini ya, gini mau aja gini ya. Oh, Tuhan terus jamalah ulu hati Papa dalam nama Yesus. Amin. Dia nggak bilang terima kasih Dedi. Kamu sudah mendoakan saya. Enggak. Dia cuma bilang, doang, nggak bilang, oh terima kasih buat doanya. Enggak ada itu saudara, jangan mikir begitu-begitu. Ya nggak ada saudara, dia cuma biasa aja. Terus saya bilang, Pak, Dedi boleh nggak peluk Papa? Saya belum pernah peluk dia, sudah sampai umur 20, saya umur berapa waktu itu, 21 atau 22 ya, saya lupa. Terus oke, terus saya peluk saudara ya. Udah, setelah itu suasana berubah saudara ya, suasana hati saya maksudnya, suasana hati saya berubah, saya rasa ada sukacita di hati, padahal respon papa saya kayak begitu, tapi saya rasa kelegaan, saya rasa hubungan saya itu cair saudara, hubungan saya yang beku itu cair saudara, dan sejak itu, saudara jangan berpikir papa saya tiba-tiba langsung jadi ini ya, enggak, dia butuh waktu panjang saudara, untuk pada akhirnya dia sekarang, dia dibaptis tahun 2000 dan sampai sekarang, dia sekarang bisa ngomong thank you, dia bisa ngomong terima kasih, dia sekarang, tapi di momen-momen itu enggak terjadi perubahan apa-apa saudara. Tapi yang penting adalah bukan soal orang lain, tapi ini soal diri kita. Kalau Roh Kudus bekerja, maka dia akan mencairkan hubungan-hubungan yang kaku, hubungan-hubungan yang mungkin saudara ada, saya nggak tahu saudara, namanya hubungan sama manusia itu kan ada konflik ya, ada jengkel-jengkelan lah, kesel-keselan lah, musuh-musuhan lah dan lain sebagainya, itu ada saudara. Namanya kita bergaul sama orang ada begitu-begituan lah ya. Tapi saya percaya saudara, konflik adalah sarana pembentukan Tuhan untuk menjadikan kita lebih dewasa. Katakan amin.
Kita nggak perlu melarikan diri dari konflik, konflik harus dihadapi. Amin. Dan bersama dengan Roh Kudus, dia akan mencairkan setiap konflik-konflik yang ada di hati kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan orang lain, jadi hubungan yang hangat. Katakan hangat. Ya, jadi hangat, penuh dengan cinta kasih. Haleluya. Nah, saudara, yang ketiga adalah api itu memurnikan. Terutama memurnikan logam mulia. Dalam proses pemurnian, maka hal-hal yang tidak murni itu akan dihanguskan, saudara. Itu adalah tujuan dari api pemurnian. Dan saya percaya demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menguduskan dan memurnikan kita dari segala bentuk kecemaran-kecemaran, saudara. Ada beberapa ayat yang saya mau baca. Ibrani pasal 12 ayat 29 berkata, Allah kita adalah api. Api yang menghanguskan, yang akan membakar semua kotoran-kotoran kita sampai yang tersisa dalam hidup kita adalah logam mulia. Yang murni, yang bersinar, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Katakan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang kinclong. Mencerminkan kemuliaan Tuhan yang kinclong, saudara ya. Itu istilah iklan tuh, saya tahu nggak iklan kinclong? Nggak tahu ya. Oke, itu kayaknya iklan zaman dulu. Oke, baiklah. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin, saudara. Perhatikan kalimat ini, penting sekali. Maka kita diubah. Siapa yang diubah? Seringkali orang Kristen berdoa, Tuhan ubahlah papa mamaku, Tuhan ubahlah kakakku, Tuhan ubahlah adikku, Tuhan ubahlah teman yang menjengkelkan ini, teman yang menyebalkan ini, ubahlah dosenku, ubahlah atasanku, ubahlah profesorku, ubah mereka. Kita selalu pinginnya yang berubah itu orang lain. Yang berubah itu masalah kita. Tuhan selesaikan masalahku dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, amin. Kita pengennya masalah kita diangkat Tuhan, selesai gitu ya. Tuhan itu kayak pemadam kebakaran, jadi kalau ada api harus datang, harus redain api. Tuhan tuh kayak polisi ya, kalau ada kejahatan, Tuhan harus datang. Pokoknya kita selalu pengennya suasana eksternal kita berubah, supaya kita nyaman. Padahal kalau saudara baca Alkitab, yang Tuhan mau ubah, siapa? Kita. Amin. Tuhan memang bisa mengubah orang tua kita, kakak kita, adik kita, bos kita, profesor kita, atasan kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah masalah-masalah kita. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kita. Tuhan bisa memberkati keuangan kita. Tuhan bisa memberikan kita pasangan hidup. Tuhan bisa mengubah situasi eksternal kita. Bisa, saudara jangan salah paham sama khotbah saya ya. Tuhan bisa mengubah orang lain. Tuhan bisa mengubah masalah-masalah kita. Tapi Tuhan lebih tertarik untuk mengubah kita daripada mengubah orang-orang di sekitar kita. Amin. Ini gak ada yang amin ini. Karena memang tidak nyaman buat daging kita. Saudara, tapi Tuhan mau kita dewasa. Bilang sama kanan kiri, Tuhan mau kamu dewasa. Amin. Yes. Salah satu ciri dari orang dewasa adalah dia mau berubah. Orang dewasa itu adalah orang yang mau berubah. Hatinya mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Itu salah satu ciri orang dewasa, bukan sempurna, bukan, kita gak sempurna, tapi kita mau dewasa, kita mau terus menerus semakin hari semakin bertambah, perubahannya itu nyata saudara. Itu yang Roh Kudus pingin, karena goalnya adalah kita punya karakter Yesus. Orang Kristen dengar baik-baik, goal kita bukan kita miskin jadi kaya, kita sakit jadi sembuh, bukan, itu mah bonus. Bukan itu goal kita. Goal Tuhan menyelamatkan kita bukan membuat kita nyaman secara daging. Enggak, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita dewasa, menjadi serupa dengan Yesus, punya buah roh. Katakan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan mau kita mengalami buah roh. Nah yang keempat saudara, api itu menyebar. Katakan menyebar, khususnya kalau api dihembusi dengan angin maka itu akan menyebar. Betul ya saudara ya? Iya. Kalau kita lihat ada kebakaran tuh ya, begitu ada angin itu waduh lebih menyebar saudara. Nah saya percaya ini yang Roh Kudus juga kerjakan. Roh Kudus membuat hidup kita terbakar supaya orang lain juga ikut terbakar melalui kehidupan kita. Amin.
Secara cepat saja ya, saudara tentu sudah tahu kisah ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 sampai 11. Roh Kudus membakar gairah dan semangat dari 120 murid yang saat itu sedang menantikan baptisan Roh Kudus. Mereka terima, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ya, ayat 4. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, saudara. Mereka berkata-kata dalam bahasa orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudekea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Ini dia. Lalu Frigia, Pamfilia, saudara ya, mereka daerah-daerah Libya berkaitan dengan Kirene, pendatang dari Roma, orang Yahudi, penganut Abagen, orang Kreta dan orang Arab. Wah, ada 15 bahasa suku. Dan yang waktu itu orang-orang Yahudi itu kan diaspora, tersebar. Jadi mereka berziarah ke Yerusalem itu setahun 3 kali ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang saleh ini yang tersebar di 15 daerah itu datang ke Bait Allah untuk merayakan Shavuot atau Pentakosta itu hari rayanya orang Yahudi. Kan kita tahu kisahnya kan, murid-murid Yesus di loteng Yerusalem, mereka tiba-tiba bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa orang-orang itu, sehingga orang-orang itu kaget, kok ngomong Arab, Petrus bisa ngomong Arab, ya ini imajinasi saya ya, Yohanes dan lain sebagainya, ini kok bisa ngomong bahasa-bahasa daerah kita gitu. Nih perhatikan ayat 11 ya, mereka berkata-kata dalam, perhatikan, bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan saudara tahu, gairah ini menyebar sampai akhirnya ketika Petrus berkhotbah, dan salah satu deklarasi khotbahnya Yoel 2 ayat 28 bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan setelah itu saudara tahu bahwa Petrus khotbah Yesus adalah Mesias. Ya, saudara bisa baca itu narasinya ya, Kisah Rasul 2 dan ayat 41 respon ini, api itu menyebar. Perhatikan, ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis dan menjadi murid Yesus pada hari itu. Dan hari itu adalah hari lahirnya gereja. Gereja dimulai di kota Yerusalem, gereja secara universal. Ya, siapakah gereja? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Dipersatukan oleh Roh Kudus sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepalanya. Nah, saudara, saya akan akhiri 1-2 menit ini, saya akan akhiri. Hana tolong iringin. Saudara, gini, saya dapat insight seperti ini. Ini menurut saya peristiwa yang luar biasa. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem ini, saudara. Saya mendapatkan begini, ini para teolog juga mereka mendapat, ini saya mau sampaikan apa yang para teolog dapatkan, saudara ya. Ini bukan dari saya, ini dari para teolog juga mereka dapatkan. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem ini merupakan pembalikan besar dari peristiwa Menara Babel. Menara Babel, saudara tahu nggak Menara Babel? Kalau saudara baca Kejadian pasal 11 di Menara Babel, itu saudara kalau baca nanti Kejadian pasal 11, di sana dituliskan bangsa-bangsa yang ada di bumi itu bersekongkol bersama-sama untuk memberontak kepada Allah. Kejadian pasal 11. Mereka unity. Untuk memberontak kepada Tuhan tuh mereka unity, saudara. Mereka bangun sebuah kota dan peradaban yang baru tanpa Tuhan. Mereka bangun sebuah menara yang sangat tinggi untuk melawan Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan manusia itu untuk memenuhi bumi. Mereka gak mau. Mereka gak mau memenuhi bumi. Mereka gak mau menyebar. Mereka maunya satu saja, satu bahasa. Ya, mereka maunya berdiam hanya di satu kota, di satu peradaban tanpa Tuhan. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka bangun menara sebagai simbol dari kesombongan dan keangkuhan. Tuhan gak suka dengan keseragaman. Tuhan gak suka. Tuhan mau manusia itu menyebar. Karena perintahnya adalah beranak cucu bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Makanya kacaukan bahasa mereka. Sehingga ada yang namanya bahasa-bahasa lain. Saudara ya, dan itu kalau saudara mau mengerti, Menara Babel adalah puncak dari ekspresi pemberontakan manusia kepada Tuhan. Dan itu yang merusak. Tetapi pada hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, Tuhan mengumpulkan semua dengan bahasa-bahasa lain itu, mereka bersatu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Menara Babel, mereka semua berpusat kepada keangkuhan manusia. Tapi di loteng Yerusalem, di pencurahan Roh Kudus, semua suku, kaum, dan bahasa dibawa untuk berpusat kepada Yesus Kristus. Dan saya sudah selesai. Di hari perayaan pencurahan Roh Kudus ini, saya mengajak supaya hidup kita
kita sukunya boleh beda, bahasa kita bahasa Indonesia. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda, kita punya keunikan masing-masing dalam diri kita. Kita punya ego, kita semua punya ego ya. Kita punya interest yang berbeda-beda. Tapi kalau saudara sudah mengalami lawatan Roh Kudus, semua perbedaan itu akan melebur menjadi satu. Yaitu apa? Hidupku memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara mau hidup saudara memuliakan Yesus? Amin. Hari ini yuk kita taklukkan ego kita. Kita taklukkan kesombongan kita. Kita taklukkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya mengajak kita sama-sama hari ini berdoa. Kita gak bisa ngatur Roh Kudus, ya saya pendeta Pentakosta tapi saya juga gak bisa ngatur-ngatur pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus saya kepingin semua orang nangis gitu ya. Saya kepingin angkat tangan, orang alami lawatan rebah dan lain sebagainya. Gak bisa diatur-atur begitu. Ya, saya gak bisa ngatur-ngatur Roh Kudus. Ya, jadi ini bukan urusan bagaimana suasananya dibangun, no. Tapi ini urusan hati. Ya, ini urusan sikap hati. Bukan soal musik, bukan soal suasana, bukan soal apapun. Tapi ini soal hati. Dan saya mengajak kita ambil satu teduh sejenak. Saya mau bertanya, saudara, maukah saudara di hari pencurahan Roh Kudus ini, hatimu berbalik kepada Yesus Kristus? Maukah engkau menanggalkan segala keangkuhan, kesombongan yang menghambat untuk engkau mengalami kedewasaan, keserupaan karakter Yesus Kristus? Tuhan akan ingatkan nama-nama mungkin yang saudara belum ampuni. Tuhan akan ingatkan nama-nama yang saudara masih simpan kemarahan. Ya, saudara masih simpan di hatimu. Dan hari ini Roh Kudus akan membukakan itu. Roh Kudus akan membersihkan setiap sampah-sampah di hati kita. Roh Kudus bicaralah kepada jemaat-Mu. Roh Kudus bicaralah kepada mereka. Mari buka hati, Roh Kudus akan berbicara, Roh Kudus akan bimbing, akan pimpin saudara. Buka hati saudara, buka hati saudara. Katakan, ya Tuhan, aku mau berserah Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari
hatimu, ku buka hati. Berhembuslah, berhembuslah ya Roh Kudus. Kamu Yesus, jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami. Mari rindukan Dia, rindukan Dia dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami. Kami rindu, kami nantikan. Kami datang dengan kerinduan. Kami mau Engkau Allah Roh Kudus berdiam memenuhi kami semua. Berhembuslah seperti angin. Oh, lidah-lidah api itu Tuhan membakar, memurnikan, membangkitkan gairah, semangat cinta kami kepada Yesus, kepada Tuhan dan kepada sesama. Hari ini terima kasih Tuhan, terima damai sejahtera, terima kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Terima dalam nama Yesus. Api Pentakosta menyala-nyala di tempat ini. Tiupan angin yang keras menggoncangkan kesombongan, keangkuhan, keegoisan. Hari ini kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami mau melepaskan berkat untuk orang-orang yang selama ini membuat kami jengkel, Tuhan, membuat kami kesal. Tuhan, hari ini kami mau menjadi pribadi yang diperbaharui dengan hembusan angin dan api Roh Kudus itu. Kami mau bangkit menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Kami mau jadi berkat untuk keluarga kami. Kami mau jadi berkat untuk teman-teman kami di kampus. Kami mau jadi berkat untuk teman-teman kami di kantor, di pabrik, di tempat kerja kami. Pakai kami, jamah kami Roh Kudus untuk membawa angin dan api itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahwa hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami hari ini terima kuasa perubahan hidup. Kami terima terobosan, kami terima pembebasan. Roh-Mu memerdekakan kami semua dari belenggu kepahitan, belenggu kenajisan dalam nama Yesus. Hari ini setiap belenggu-belenggu dipatahkan. Hari ini setiap dosa-dosa dihanguskan, dibakar. Habis. Setiap dosa-dosa habis dibakar dengan kuasa api Roh Kudus. Sampai kami jadi murni, tulus, memiliki hati seperti putih hatinya Yesus Kristus. Seputih hati Yesus Kristus, setulus cintanya Tuhan Yesus, semurni, sehangat cintanya Yesus. Oh Rabahanda Karalabasyanda. Bahkan terima baptisan Roh Kudus, terima karunia-karunia Roh. Saudara terima bahasa roh, terima karunia menafsirkan, terima karunia hikmat, terima karunia pengetahuan, mujizat, kesembuhan. Terima karunia-karunia Roh Kudus. Kira rabasyakara labasandaka, orabasyanda hadara labakara balalaba. Yang diberikan karunia bahasa roh, saudara bisa berbahasa roh hari ini. Terima kuasa Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta membakar keberanian kami menjadi saksi Tuhan. Yes, kami menjadi gereja yang berani. Kami menjadi gereja yang penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Penuh dengan buah Roh Kudus. Oh Rabahanda Harabaraba. Syakara labasanda karalabalalabalaba. Kiarabalabalabalabalabalaba. Shikarabasanda karalabalaba. Baptis mereka dengan Roh Kudus. Tuhan syakaralabasanda. Baptis Roh Kudus, baptis dalam nama Yesus. Shikarabasanda karalabalaba. Urapi dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang menyegarkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudara, saya mengajak kita
saling melihat kanan saudara, sebelah kanan, saudara bisa nengok sebelah kanan, doakan saudara, mari saling berdoa. Saya mengajak dua-dua wanita dengan wanita, pria dengan pria. Saudara mari di momen ini saya mengajak pria-pria, wanita-wanita, saudara boleh keluar dari kursi, boleh dua, boleh tiga, mari